Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Di sini kami, kelompok 5 mata kuliah Ta'ah Kurikulum, akan mempresentasikan materi terkait sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Luh Sudarmini dari kelas 2A, selanjutnya ada Luh Ayu Manika Dewi dari kelas 2A, selanjutnya ada Baik Zahira Sofa dari kelas 2B. Selanjutnya ada Ikomang Adiwiguna dari kelas 2C. Selanjutnya ada Nimade Dilaswandari dari kelas 2D. Selanjutnya ada Putu Anggi Agustini Astari dari kelas 2D. Dan yang terakhir ada Dea Putri Azahra dari kelas 2E. Baik, di sini kami akan membahas kajian teori serta pembahasan dari makalah yang telah kami buat. Yang pertama, kajian teori di sini kami akan membahas mencakup dari pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, pengertian perubahan kurikulum, tujuan perubahan kurikulum, jenis perubahan kurikulum, faktor perubahan kurikulum, dan dampak dari perubahan kurikulum. Adapun pembahasannya mencakup sejarah perkembangan kurikulum dan perubahan-perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama terkait pengertian kurikulum. Jadi, secara etimologis, kurikulum ini berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani. Kurikulum ini dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish, di mana jarak yang harus ditempuh ini dapat dimaknai bahwa kurikulum itu sendiri berisi dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh siswa untuk memperoleh ijazah. Di mana tujuan dari kurikulum ini pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan, di mana kurikulum sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum ini dapat dirumuskan berdasarkan dua hal. Yang pertama ialah berdasarkan perkembangan tuntunan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang kedua berdasarkan oleh pemikiran-pemikiran yang mengarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama falsafah negara. Selanjutnya, ialah terkait pengertian perubahan kurikulum. Jadi di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat terkait arti dari perubahan kurikulum. Yang pertama ialah ada Sutopo dan Sumanto, di mana ia berpendapat atau menyatakan bahwa suatu kurikulum ini dapat disebut mengalami perubahan apabila terjadi adanya perbedaan dari dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Selain itu, ada juga ahli yaitu Nasution yang berpendapat bahwa perubahan kurikulum ialah sesuatu mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perubahan kurikulum ini ialah adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalam pendidikan. Selanjutnya ialah terkait tujuan dari perubahan kurikulum. Jadi kurikulum itu sendiri pada dasarnya memang memerlukan perubahan yang sesuai dengan lingkungan ataupun teknologi yang ada. Di mana tujuan dari perubahan ini ialah menyesuaikan proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Karena perubahan kurikulum yang dilakukan sebenarnya ialah pengembangan atau penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Selanjutnya, terkait yaitu jenis perubahan kurikulum. Jadi menurut ahli sebelumnya yaitu Sutopo dan Sumanto, perubahan kurikulum ini dapat bersifat sebagian-sebagian, tapi dapat pula bersifat menyeluruh. Di mana perubahan sebagian ini ialah perubahan yang terjadi hanya pada satu komponen, maksud saya hanya pada komponen atau unsur tertentu saja, di mana kurikulum ini kita sebut sebagai kurikulum perubahan yang sebagian-sebagian. Selanjutnya ada perubahan suatu kurikulum yang menyeluruh, artinya keseluruhan dari sistem kurikulum tersebut mengalami perubahan, di mana tergambar baik di dalam tujuannya, isinya, organisasi, strategi, dan pelaksanaannya. Selanjutnya ialah
Faktor perubahan kurikulum. Jadi menurut ahli Sutopo dan Sumanto, secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum ini antara lain yang pertama, terbebasnya suatu wilayah dari kaum kolonialisme. Yang kedua ada perkembangan iptek, dan yang ketiga ada laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, ahli lainnya yaitu Setiawati juga mengungkapkan penyebab dari perubahan kurikulum, yaitu yang menurut dia yang pertama adanya perkembangan dan perubahan yang dinamis antar bangsa. Selanjutnya adanya berkembangnya industri dan produksi atau teknologi. Dan yang ketiga adanya orientasi politik dan praktek kenegaraan. Dan yang terakhir adanya pandangan intelektual yang berubah-ubah. Selanjutnya ialah dampak dari perubahan kurikulum itu sendiri. Jadi perubahan kurikulum di Indonesia ini menjadi suatu fenomena yang ada di dalam dunia pendidikan, di mana banyak perubahan-perubahan yang terjadi ini disebabkan oleh suatu kebijakan pemerintah, di mana perubahan ini dilakukan agar mutu pendidikan ini semakin baik, atau bahkan perubahan ini sendiri dilakukan karena pemerintah belum siap dengan kurikulum tersebut. Maka pemerintah mengganti kurikulum tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dampak perubahan kurikulum ini yang pertama ada dampak positifnya, di mana perubahan kurikulum ini berdampak pada para siswa yang dapat mengikuti perkembangan zaman, di mana adanya peningkatan dalam soft skill dan hard skill, dan memfokuskan pada pendidikan karakter dalam setiap siswa. Selain itu, adanya dampak negatif dari perubahan kurikulum ini, jadi siswa ataupun guru itu dapat susah atau belum mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajarannya dan adanya penurunan dalam prestasi siswa. Selanjutnya, sekian dari materi kajian teori. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu secara perkembangan kurikulum. Jadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan ini terus mengalami perkembangan. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perubahan kurikulum ini terus-menerus terjadi sampai sekarang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Materi selanjutnya terkait kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Azahra dengan NIM 3 digit terakhir 091. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi perubahan-perubahan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 1947 atau dengan nama lain Rencana Pelajaran 1947. Istilah kurikulum dalam bahasa Inggris belum cukup terkenal di kalangan masyarakat. Pada saat itu, kurikulum Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, sehingga bersifat politisi, di mana sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak penduduk asing, dan anak-anak pribumi. Pelaksanaan kurikulum 1947 ini tidak menekankan pada aspek kognitif, melainkan hanya pendidikan karakter saja, seperti membangun rasa nasionalisme. Struktur programnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Struktur mata pelajarannya dalam kurikulum ini bersifat terpisah-pisah, atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separated curriculum. Adapun ciri-ciri kurikulum 1947. Yang pertama ada sifat kurikulum pada mata pelajaran yang terpisah-pisah dari tahun 1946 sampai 1947. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, dalam jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda, yaitu Sekolah Rakyat atau SR sebanyak 16 bidang studi, SMP sebanyak 17 bidang studi, dan SMA jurusan B sebanyak 19 studi. Yang keempat, materi pendidikan dan pengajaran dibawakan oleh Mr. Suwandi. Selanjutnya ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah kurikulum 1947, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang dikenal dengan nama kurikulum 1952 atau nama lainnya Rencana Pelajaran Terurai 1952. Istilah kurikulum juga belum digunakan pada masa itu. Kerangka kurikulum 1952 hampir sama dengan kurikulum 1947. Namun, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang menjadi ciri khas dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus dihubungkan dengan konsep kehidupan sehari-hari serta kehidupan bermasyarakat atau tematik.
Di dalam kurikulum 1952, mata pelajaran dibagi menjadi 5 bagian, yaitu moral, kecerdasan, emosionalistik atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Demikian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucy Darmini dengan NIM 3 digit terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan materi Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan kurikulum di Indonesia, yaitu perubahan dari Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 menjadi Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Dalam kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Adapun karakteristik kurikulum 1964. Pertama, konsep pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, dan produktif. Kedua, sekolah diwajibkan membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri suatu pemecahan masalah terhadap berbagai masalah yang ada. Yang ketiga, dalam kurikulum ini, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi yang mencangkup moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Adapun kelebihan kurikulum 1964. Pertama, sudah menerapkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kedua, berupaya dalam mengembangkan potensi peserta didik sebagai dasar kemampuan untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Tiga, pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah mempunyai kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Adapun kekurangan kurikulum 1964, pertama, kurikulum rencana pendidikan 1964 ini hanya digunakan pada tingkat sekolah dasar dan belum mencangkup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kurikulum ini berjalan ketika negara Indonesia masih dalam keadaan labil. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum pada masa Orde Lama, yaitu terjadinya perubahan program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi pendidikan dalam kurikulum ini bertujuan pada kegiatan menambah kecerdasan, keterampilan, serta mempertahankan fisik yang kuat dan sehat. Terdapat karakteristik kurikulum 1968. Pertama, pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Kedua, penekanan meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, serta keyakinan beragama. Yang ketiga, mata pelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila dan kelompok pengembangan pengetahuan dasar. Adapun kelebihan kurikulum 1968. Pertama, kurikulum 1968 sudah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Dua, sistem pembelajaran di ruangan diserahkan kepada masing-masing guru yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Tiga, kurikulum ini berupaya untuk mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif antara sekolah, daerah, serta guru. Yang keempat, kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kekurangan kurikulum 1968. Yang pertama, siswa memiliki peran yang pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Yang ketiga, pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Yang keempat, kurikulum masih dipengaruhi unsur politis sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Baik, demikianlah penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lo Ayu Manika Dewi dengan NIM 22130111021 dari kelas 2A. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu kurikulum 1973, proyek perintis sekolah pembangunan. Nah, jadi pada tahun 1973, pemerintah Indonesia melaksanakan proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP di seluruh IKIP negeri di Indonesia sebagai sekolah laboratorium. Kebijakan ini di bidang pendidikan didiseminasikan secara nasional. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum 1973.
Kelebihannya yaitu dalam pelaksanaannya, menerapkan sistem belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Kemudian kekurangannya, pembelajaran ini tidak layak untuk didiseminasikan secara nasional karena dianggap biayanya yang terlalu mahal. Kemudian materi berikutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menitik beratkan agar pendidikan lebih efisien dan efektif yang dilatar belakangi oleh MBO atau manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, di mana setiap satuan pelajaran itu dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Adapun karakteristik dari kurikulum ini yaitu pembelajarannya lebih banyak menerapkan teori behaviorisme. Kemudian menggunakan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional, menekankan efektivitas dan efisiensi dalam hal waktu dan daya, dan kurikulum ini bersifat sentralistik. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975. Kelebihannya yaitu berorientasi pada tujuan, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa, relevan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan psikolog, menekankan efisiensi dan efektivitas, menekankan fleksibilitas, dan prinsip berkesinambungan. Kemudian kekurangan kurikulum 1975. Adanya ketidakserasian antara materi kurikulum dengan kemampuan dari peserta didik, adanya kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah, terlalu padatnya isi dari kurikulum, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini menitik beratkan pada pencapaian tujuan dan bersifat sentralistik. Kurikulum ini berorientasi pada guru sehingga kurang berkembangnya kreativitas siswa. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi kurikulum 1974, yaitu kurikulum 1975 yang disempurnakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Putu Anggia Gusini Astari dengan NIM 22130 dari kelas 2D. Langsung saja, kurikulum 1944 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 04/61/U/1983 pada tanggal 22 Oktober tahun 1983 tentang perbaikan kurikulum. Kurikulum ini disusun karena kurikulum terdahulu dianggap memiliki banyak kekurangan. Adapun 4 aspek yang tercakup dalam kurikulum 1984 ini yakni pelaksanaan PSBB, yang kedua penyesuaian tujuan dan struktur kurikulum program, yang ketiga pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan terakhir, pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Karena itu karakteristik kurikulum 1984. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan institusional. Yang kedua, pendekatan pengajaran yang berpusat pada anak didik, cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, materi yang disajikan berdasarkan tingkatan kesiapan atau kematangan mental siswa. Yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan kurikulum 1984. Kelebihan kurikulum 1984 yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut rinci.
Yang kedua, kontribusi siswa dalam kegiatan belajar yang telah berlangsung dan ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Ada juga guru sebagai fasilitator akan lebih tertantang. Dalam hal ini, guru adalah fasilitator yang akan mengembangkan strategi pengajar yang lebih kreatif, karena ia wajib menyediakan umpan-umpan dalam memberikan pengertian sebelum siswa termotivasi untuk menyelesaikan latihan. Selain adanya kelebihan dari kurikulum 1984, tentunya juga ada kekurangan dari kurikulum 1984. Yang pertama yaitu adanya ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Yang kedua, peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Yang ketiga, media alat peraga yang masih kurang dalam menunjang pembelajaran. Yang keempat, guru kurang berperan aktif. Ada juga siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan siswa yang bodoh akan ketinggalan. Dan kekurangan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini ditetapkan ketika Menteri Pendidikan dijabat oleh Profesor Dr. Ingvar Dimanjojonegoro, seorang teknokrat yang menimba ilmu di Jerman Barat bersama B.J. Habibie. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum 1994 ini adalah yang pertama, nama SMP diganti menjadi LTP atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan SMA diganti menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum. Yang kedua, mata pelajaran PSBB dihapus. Yang ketiga, program pengajaran SD dan SLTA disusun dalam 13 mata pelajaran. Yang keempat, program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran. Yang terakhir yaitu penjurusan SMA dilakukan di kelas 3 yang terdiri dari program IPA atau ilmu pengetahuan alam, IPS atau ilmu pengetahuan sosial, dan IPASA. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur-bulan. Dengan sistem catur-bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup panjang. Selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan kurikulum 1994. Kelebihan kurikulum 1994 yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang ketiga, kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan active learning atau pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum di sekolah yang merupakan sistem catur-bulan. Sistem catur-bulan membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 3 bagian waktu yang masing-masing disebut catur-bulan atau 1 tahun 3 catur-bulan. Yang kelima, kurikulum 1994 termasuk kurikulum yang menganut konsep akademis. Karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat perennialisme. Karena pada kurikulum 1994 lebih fokus kepada aspek kognitif siswa. Selain adanya kelebihan dari kurikulum 1994, pasti juga ada kekurangannya. Kekurangan dari kurikulum 1994 yaitu yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa
dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran, guru sebagai pusat pembelajaran, target pembelajaran pada penyampaian materi. Yang keempat, evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1997, revisi kurikulum 1994. Munandar memaparkan bahwa kurikulum 1997 merupakan hasil revisi dari kurikulum 1994. Kurikulum 1997 membentuk proses belajar mengajar, bukan hanya mengembangkan pengetahuan kognitif saja, melainkan juga keharusan mengembangkan psikomotorik atau keterampilan dan efektif atau sikap. Berikutnya, kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1997 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Karakteristik kurikulum 2004, yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang ketiga, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang keempat, pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun belajar pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan. Kekurangan dan kelebihan kurikulum 2004. Kelebihan kurikulum 2004 yaitu guru bertindak sebagai fasilitator, mengembangkan pengetahuan, pemahaman kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya kekurangan kurikulum 2004, yaitu keraguan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Konsep kurikulum berbasis kompetensi sering mengalami perubahan termasuk pada urusan kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang berikutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan, serta perkembangannya diserahkan pada sekolah dan satuan pendidikan daerah setempat. Karakteristik kurikulum 2006, yang pertama, guru dapat bebas melakukan perubahan dari standar yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, KTSP menuntut peserta didik. Yang ketiga, untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, ataupun minat dan bakatnya. Yang keempat, penilaian dilihat dari hasil belajar dengan satuan target pencapaian kompetensi, dengan sumber belajar yang bukan hanya guru tetapi bisa saja melalui teman ataupun lingkungannya. Kekurangan dan kelebihan kurikulum 2006. Kelebihan kurikulum 2006 yaitu pertama, pembekalan keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, kemampuan dalam beradaptasi dengan daerah setempat. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam menghadapi permasalahan yang konseptual. Yang keempat, sekolah dapat mengembangkan mata pelajaran tertentu. Berikutnya yaitu kekurangan kurikulum 2006. Yang pertama, waktu yang banyak diperlukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Kedua, kapasitas guru dalam mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, pemahaman KTSP yang kurang. Yang keempat, hasil belajar yang tidak maksimal. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Kenangan Guna dari kelas 2 kecil, pendidikan pendidikan dan tingkat yang terakhir, yaitu 094. Baik, izin melanjutkan penjelasan materi itu yang
kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana menuntut adanya perkembangan karakter dengan harapan peserta didik menjadi orang yang produktif, inovatif, kreatif, dan tentunya berkarakter. Karakteristik kurikulum 2013 pertama yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor didik seimbang. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti yang diturunkan dari kompetensi dasar. Kurikulum 2013 ini muncul akibat di perubahan atau evaluasi dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau KTP karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Adapun kelebihan kurikulum 2013 dan juga kekurangannya, yang pertama yaitu kelebihan, yaitu melatih siswa untuk aktif dan kreatif. Kemudian penilaian berdasarkan pada beragam aspek selain nilai tes yang terdekat. Kemudian kekurangan dari kurikulum 2013, yakni yang pertama, guru kurang memahami kurikulum 2013 dan kesiapan guru dalam kurikulum 2013 ini kurang. Gitu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pada kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim mencanangkan program Merdeka Belajar sebagai kebijakan baru untuk mengembangkan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan sebagai bagian dari upaya pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi pendidik. Pada masa COVID-19, pendidikan di Indonesia menjadi terbelakang dan ketertinggalan. Kebijakan kurikulum Merdeka menjadi solusi terhadap ketinggalan pendidikan di Indonesia. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, salah satunya proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif. Pembelajaran yang interaktif salah satunya dengan membuat proyek. Pembelajaran tersebut akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan isu-isu yang berkembang di lingkungan. Baik, untuk selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum Merdeka. Adapun beberapa karakteristik dari kurikulum Merdeka yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek sebagai pengembangan soft skill dan sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu fokus pada materi esensial agar terdapat waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, literasi dan numerasi. Selanjutnya yaitu fleksibilitas untuk guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Selanjutnya yaitu pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial, relevan dan mendalam sehingga ada waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang terakhir yaitu keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Berikut yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama lebih sederhana dan efisien. Kemudian merdeka dan fleksibel. Yang terakhir yaitu relevan dan interaktif. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk persiapan dan pelatihan agar benar-benar matang dalam pelaksanaannya secara utuh. Selanjutnya yaitu untuk saat ini perencanaan pendidikan dan pengajaran pada kurikulum Merdeka belum tersusun dengan baik. Dan yang terakhir yaitu dalam menjalankan program kurikulum Merdeka Belajar, sumber daya manusianya harus dibekali dengan pelatihan terlebih dahulu. Tentunya hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Baik, sekian materi yang dapat kita sampaikan. Untuk kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke moderasi. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan Pramasanti.
Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.